Aku harus tetap tersenyum. Novel karya Geoffrey, bagian 46. Suasana pagi di desa Sukajadi terasa nyaman sekali. Langit tampak cerah, begitu juga dengan hawa sejuk yang membuat hati lega. Ditambah dengan cicitan burung-burung yang bernyanyi silih berganti, berlompat-lompatan di atas ranting-ranting pada pohon-pohon rindang yang banyak terdapat di dalam kampung ini. Di depan rumah Pak Ibrahim, pada bangku-bangku di bawah pohon mangga, nampak Pak Lumban dan Pak Ibrahim duduk berdua sedang sibuk mempersoalkan nasib mereka. Mereka menyambung pembicaraan yang tadi malam terputus karena mereka tidak sanggup lagi mencari pemecahannya. Pagi ini mereka sudah duduk berdiskusi berdua dan mereka menghentikan bicaranya ketika istri Pak Ibrahim datang mengantarkan 2 gelas kopi panas kepada mereka. Tak lupa pula cemilan-cemilan ringan melengkapi hidangan pagi ini. Tapi tidak membuat cerah wajah kedua remaja akhir pekan ini. Raut kusam, cemas, ketakutan memenuhi wajah mereka. Istri Pak Ibrahim tidak tahu apa yang sedang mereka bicarakan. Perempuan setengah tua ini hanya menganggap mereka sedang mendiskusikan tentang nasib anak mereka, yaitu Riko, yang semalam dihajar babak belur oleh Parlan. Pak Ibrahim, kupikir-pikir tadi malam, ada 2 kemungkinan yang harus kita lakukan kalau kita ingin selamat. Apa itu Pak Lumban? Yang pertama, kita harus melenyapkan Parlan. Wah, aku tak berani Pak Lumban. Ya, aku pun masih tidak bisa memastikan dengan hal ini. Memang dalam urusan kebun ini kita selamat, tapi dalam hal pembunuhan kita tahu sekarang polisi sangat pintar-pintar. Yang kedua bagaimana Pak Lumban? Yang kedua ya kita datang ke rumah Parlan, kita menyerahkan kembali miliknya dan ya berdamailah gitu. Kalau menurut saya Pak Lumban, hal kedua ini lebih baik. Lagi pula kalau kita serahkan kebun 20 hektar itu kepada Parlan, tentu kita tidak jatuh miskin. Pak Lumban kan masih punya banyak kebun, saya pun masih punya Pak. Pak Ibrahim menerangkan. Ya, cuma sekarang persoalannya apakah dia mau terima kebun aja atau minta diganti panen yang sudah kita ambil selama ini. Itulah satu-satunya jalan yang harus kita perjuangkan Pak Lumban. Oh ya, bagaimana kalau kita minta pertolongan Pak Mamat? Maksud Pak Ibrahim, Pak Mamat itu kan orang paling dekat dengan Parlan. Rumah sekarang, kebun yang di belakang rumah itu kan atas prakarsa Pak Mamat. Pak Mamat yang ngurus, Pak Mamat yang rawat. Hasilnya diserahkan pada Aisyah. Saya kira kita ada kemungkinan untuk lolos dari mengembalikan hasil panen itu Pak. Begini saja, kita ke rumah Pak Mamat. Demikianlah tampak mereka setuju dan nampaklah sedikit kecerahan di wajah kedua remaja akhir pekan itu.
Setelah berpamitan kepada istrinya, Pak Ibrahim dan Pak Lumban meninggalkan rumah Pak Ibrahim. Langsung saja mereka menuju rumah Pak Mamat. Pak Mamat yang nampak duduk di depan rumah sedang siap-siap untuk pergi ke kebun, karena hari itu ia berencana ingin memupuk kebun Parlan yang berada di rumah yang sekarang dihuni oleh Aisyah. Assalamualaikum Pak Mamat. Wah, sudah siap perang nih. Pak Ibrahim tampak bersahabat sekali. Demikian juga dengan Pak Lumban. Dari jauh telah mengobrol senyum manis yang membuat Pak Mamat tersipu-sipu. Tumben nih Pak Kades dan Pak Ibrahim. Pagi-pagi apa gerangan? Wah, sama-sama warga kok masih tanya-tanya gerangan-gerangan. Pak Mamat ini ada-ada saja. Kan tidak biasanya. Biasanya kan pagi-pagi begini Pak Kades ngantor. Ini kok nyelonong ke sini. Itulah Pak Mamat. Kami perlu pertolongan Pak Mamat. Tapi mudah-mudahan lah Pak Mamat mau bermurah hati kepada kami. Katakan saja Pak, kalau bisa saya bantu. Nah, begini Pak. Pak Ibrahim melirik ke arah pintu rumah Pak Mamat yang terbuka. Ketika dia merasa aman, tidak ada orang lain di tempat mereka kecuali mereka bertiga, barulah Pak Ibrahim melanjutkan. Begini Pak, kami ada persoalan sedikit dengan Parlan. Ya, saya sudah dengar. Bukan persoalan itu Pak, itu cuma persoalan anak-anak, biarlah mereka yang menyelesaikan. Jadi persoalan apa Pak? Pak Mamat tampak bingung. Ini persoalan dengan almarhum ayah Parlan. Loh, persoalan yang mana itu Pak? Itulah Pak, kami datang ke sini minta bantuan Bapak. Nampak Pak Ibrahim dan Pak Lumban berbelit-belit menyampaikan hasrat hatinya, namun berat lidah mereka untuk menyampaikan hal pokok karena mereka belum yakin dengan Pak Mamat, apakah Pak Mamat mau membantu atau tidak. Begini Pak Mamat, tiba-tiba Pak Lumban membuka suara. Dia nampak sudah siap menyampaikan hasrat hatinya. Sekarang kan Parlan sudah besar, sudah dewasa. Kami menilai dia sudah bisa menerima hak-haknya karena dia bukan lagi anak-anak. Maksud Pak Lumban? Pak Mamat tampak bingung-bingung mendengar Pak Mamat bicara masalah hak dengan Parlan. Itu loh Pak, kebun yang di ujung desa ini yang 40 hektar itu kan kebun miliknya ayah Parlan. Kemarin mereka menitipkan kepada kami untuk merawat kebun itu dan akan diserahkan kepada Parlan ketika ia sudah dewasa. Nah, sekarang rasa-rasanya sudah pantaslah kebun ini kami serahkan kepada Parlan. Pak Lumban tampak pas mengucapkan kata-kata itu. Oh, jadi itu milik ayah Parlan. Tapi dengar saya itu milik Pak Ibrahim dan Pak Lumban masing-masing 20 hektar. Ah, itu hanya hak perawatannya saja Pak. Maksud kami ingin membawa Pak Mamat ke rumah Parlan sekarang juga untuk menyampaikan hal ini. Dan Pak Mamat kami harap sebagai saksinya. Nah, kalau itu sih saya tidak keberatan. Kalau begitu, mari Pak, kita berangkat sekarang. Kok buru-buru? Istri Pak Mamat muncul dari dalam sambil membawa 3 gelas kopi panas di dalam baki. Wah, repot-repot. Pak Ibrahim nampak mengalihkan pembicaraan ketika melihat istri Pak Mamat muncul.
Loh, bagaimana Bapak ini? Ada tamu kok nggak dibawa masuk? Ya, kelupaan. Wah, enak di sini lagi, Bu. Bu, nikmati udara pagi, segar. Setelah menikmati kopi, berangkatlah 3 orang remaja akhir pekan ini menuju Simpang Telaga dengan menaiki mobil Pak Lumban. Di ruang tamu rumah Parlan yang hanya dialasi tikar, duduklah Pak Mamat, Pak Ibrahim, Pak Lumban, dan Parlan sendiri. Mereka tampak senyum-senyum, begitulah Parlan. Ia sudah melupakan apa yang terjadi tadi malam. Ketika Mbak Lasri muncul, karena ia mengkhawatirkan Parlan, karena ia mengenali mobil yang datang itu adalah mobil orang tadi malam yang menyerang Parlan. Namun Parlan menyambutnya dengan senyum-senyum, malah meminta kepada Mbak Lasri untuk mengantarkan 4 gelas kopi panas beserta makanan-makanan ringan, goreng-gorengan. Mbak Lasri nampak memaksakan dirinya untuk senyum, berlalu, dan tak lama kemudian ia telah kembali lagi dengan apa yang dipesan oleh Parlan. Begini nak Parlan, Pak Ibrahim nampak lembut sekali. Sekarang nak Parlan kan sudah dewasa. Nah, sampailah waktunya kami menyampaikan amanat mendiang ayah nak Parlan. Kebetulan kemarin kami dititipkan untuk merawat kebun yang tadi malam kita permasalahkan itu. Sekarang 20 hektar dari saya ditambah dengan 20 hektar yang dirawat oleh Pak Lumban, kami serahkan kepada anak Parlan. Nah, kami membawa Pak Mamat sebagai saksinya. Oh, persoalan itu. Ya, bagaimana bagusnya sajalah Bapak-bapak. Parlan tampak senyum-senyum. Dan hasil panen selama ini bagaimana Pak? Nampak Parlan memancing. Berubah wajah Pak Ibrahim dan Pak Lumban. Kebun itu kira-kira sudah dipanen berapa tahun ya Pak? Parlan menambahkan. Tapi Parlan tidak mau lagi mengasih poin kepada mereka. Kalau Bapak-bapak menyerahkan kebun itu kepada saya terima. Dan Bapak-bapak juga saya anggap sebagai saksi bahwa saya meminta kepada Pak Mamat untuk mengurus kebun itu dan mengatur perawatannya, pemupukannya, panen, penjualan buah. Kemudian masalah surat menyuratnya saya rasa tidak perlu, karena sertifikatnya sudah ada di tangan saya seperti yang saya bicarakan tadi malam. Bagaimana Pak Mamat? Maukah Pak Mamat membantu saya Pak? Wah, kalau untuk nak Parlan apa yang tidak nak? Terima kasih banyak Pak. Oh ya Pak Ibrahim dan Pak Lumban, mengenai hasil panen selama ini bagaimana? Parlan nampak menguatkan hatinya untuk menghajar kedua remaja akhir pekan ini. Tampak Pak Ibrahim tidak melanjutkan pembicaraannya karena ia memang tidak bisa berkata-kata. Demikian juga dengan Pak Lumban. Begini sajalah Pak Ibrahim dan Pak Lumban. Mengenai semua hasil yang sudah kalian nikmati selama ini, saya berilah kalian waktu 1 tahun untuk mempersiapkan pengembaliannya kepada pemilik yang sah. Bagaimana Pak Mamat? Ya, saya tidak bisa ikut campur karena kebun itu milik Nak Parlan sebagai ahli warisnya. Ya, menurut Nak Parlan baik, itulah dia.
Atau kalau kita buat sebuah perjanjian tertulis bermaterai ditambah dengan 2 orang saksi, bagaimana Pak Mamat? Nah, saya kan sudah bilang Nak Parlan, saya tidak mau ikut campur masalah ini, lagi pula saya ini apalah. Kan Nak Parlan mahasiswa, jauh lebih berilmu dari saya. Pak Mamat nampaknya cari selamat, tidak mau ikut-ikutan. Tetapi dia bersedia mengurus kebun yang 40 hektar yang sudah diserahkan oleh Pak Ibrahim dan Pak Lumban. Maaf Pak Mamat dan Nak Parlan, sebenarnya inilah persoalannya. Kebun itu kan perlu perawatan, perlu pupuk. Jadi ya selama ini hasilnya ke situ-situ juga. Ya saya tahu Pak Ibrahim, Pak Lumban. Tapi kalau semua hasil kebun habis untuk pupuk perawatan, saya rasa tidak akan ada orang di muka bumi ini yang membuka kebun. Hahaha. Pak Mamat tertawa tapi cepat menutup tawanya. Ketika melihat wajah Pak Ibrahim dan Pak Lumban makin pucat. Jadi menurut Pak Ibrahim dan Pak Lumban, bagaimana jalan keluar yang harus kita ambil? Yang ada cuma kebunnya itu saja Nak Parlan. Sementara hasil panennya habis panen, habis panen, habis. Jadi kalau Nak Parlan minta itu dikembalikan, dari mana kami mencari uang sebanyak itu Nak Parlan? Ya itu kan karena sekaligus Pak Lumban. Kalau dikumpulkan sedikit saja per panennya, tentu kan tidak begini jalan ceritanya. Begini sajalah Pak Ibrahim dan Pak Lumban. Nampak Parlan mengambil alih pembicaraan mereka. Karena tadi malam saya sudah bulatkan tekad ingin bicara sebagai seorang jantan yang sebagaimana bapak-bapak minta, saya tegaskan, kembalikan semua hak-hak saya yang sudah pernah kalian ambil beserta hasil-hasilnya. Dan juga soal rumah saya yang berada di Desa Sukajadi. Sekarang rumah itu dalam penggadaian di tangan Pak Ilham. Nah, bagaimana persoalan ini? Apa kita lanjutkan secara hukum atau kita damai saja? Tentunya kalau damai, saya tidak mau dirugikan sedikit pun, walaupun hasil dari kebun itu tidak akan saya nikmati, melainkan akan saya sedekahkan kepada anak yatim dan Mbak Aisyah. Maklum, anak yatim itu 3 orang, sementara Mbak Aisyah selaku ibunya tidak punya apa-apa. Sewajarnya lah kita yang punya sedikit-sedikit membantu mereka. Jelas Pak, nampak pucatlah kedua orang remaja akhir pekan ini. Rumah itu kan tergadai kepada Pak Ilham atas kong kalian. Kalian meminta kepada Bu Kartika untuk menggadaikan rumah itu kepada Pak Ilham dan menyuruh Mbak Kartika, Bu Kartika yang memang perantau untuk keluar dari Sukajadi membawa
uang dari Pak Ilham atas penggadaian rumah saya. Sementara kalian, Pak Ibrahim, membeli murah kebun milik Bu Kartika dan Pak Lumban membeli murah rumah Bu Kartika. Saya sudah tahu itu, Pak. Saya tidak mau bicara kalau bapak-bapak ini menghargai saya. Tetapi selama ini kalian semena-mena. Malah kalian pula lah yang memerintahkan anak-anak muda Sukajadi itu untuk menggebuki saya ketika saya dituduh maling uang masjid. Dan kalian juga lah yang menghasut anak bapak sendiri, Riko, untuk menyebarkan berita bahwa saya akan menikah di kota, bahkan sudah menikah di kota, kuliah di kota, macam-macam segala macamnya. Cobalah kalian pikirkan perbuatan kalian ini. Apakah wajar seorang kepala desa dan seorang sesepuh desa berbuat sedemikian kepada seorang anak yatim? Parlan tenang tapi pedas. Kedua orang itu tampak tunduk. Pak Mamat yang duduk di samping Parlan tampak angguk-angguk, kagum kepada Parlan yang begitu tegas. Kalau seandainya tadi malam kalian tidak begitu sombong, begitu gagah, mungkin persoalan ini akan saya simpan sampai mati. Karena persoalan ini hanya saya sendiri yang tahu. Tapi sekarang Pak Mamat sudah tahu. Itu bukan kesalahan saya. Kalian yang membawa Pak Mamat. Selama ini saya merahasiakannya. Parlan melanjutkan. Karena saya menghargai Pak Lumban sebagai kepala desa dan Pak Ibrahim selaku sesepuh desa Sukajadi. Tapi sekarang semuanya sudah terlanjur, Pak. Ibarat seorang satria, kita harus berperang sampai tuntas. Dan sekaranglah saatnya saya meminta hak saya. Saya tidak mau dirugikan walaupun Rp1.000. Saya kira cukup jelas, Pak. Dan untuk kelanjutannya, besok kita siapkan surat perjanjian pernyataan bermaterai. Maaf, Pak, saya ada urusan. Assalamualaikum. Nampak Parlan berdiri. Kedua orang itu, Pak Ibrahim dan Pak Lumban, tampak ikut berdiri. Begitu juga dengan Pak Mamat. Namun ketika Pak Ibrahim, Pak Lumban keluar dari rumah Parlan dengan wajah menunduk, Pak Mamat ikut-ikutan mau keluar. Parlan mengiringi Pak Mamat sambil menutup pintu, lalu menarik tangan Pak Mamat dan membawanya ke warung nasi Mbak Lastri. Sementara Pak Ibrahim dan Pak Lumban menaiki mobil mereka meninggalkan rumah Parlan dengan hati segala rasa, tidak mempedulikan lagi Pak Mamat yang sudah dibawa oleh Parlan ke warung nasi Mbak Lastri. Ketika duduk di sebuah meja, Parlan menatap Pak Mamat dengan senyum-senyum cengar-cengir. Sementara Pak Mamat masih belum bisa melupakan kejadian tadi. Pak Mamat dengan tersinggung, saya minta maaf, Pak. Lah, saya tidak tersinggung nak Parlan, cuma saya kagum. Wah, dengan begitu Pak Mamat, saya cuma mau memberi pelajaran kepada mereka. Tapi ini saya sampaikan cuma pada Pak Mamat. Karena bagi saya di kampung Sukajadi hanya Pak Mamat, istri Pak Mamat, Pak Musa dan Bu Mira, itulah orang tua saya.
Sekarang tambah satu lagi, Mbak Aisyah jadi kakak saya, dan anak-anaknya itu ya ponakan-ponakan saya lah Pak. Jadi Pak Mamat jangan tersinggung, saya mohon maaf Pak. Lah, nak Parlan. Wong bapak kagum sama kamu, sedikit pun bapak tak pernah nyangka kalau kamu semantap ini. Loh, wong marah-marah kok dibilang mantap Pak. Tapi marahnya kan tepat di tempatnya nak Parlan. Oh ya nak Parlan, selanjutnya bagaimana menurutmu? Ya, selanjutnya kebun itu saya minta bapak untuk mengurusnya. Rawat Pak, urus hasilnya. Nanti bagian bapak dikeluarkan. Tapi bukan bapak yang manen saya suruh Pak. Bukan pula bapak yang mupuk. Bukan pula bapak yang harus membabatnya. Bapak cuma mencari orang menengok-nengoknya. Kemudian uangnya nanti kita hitungkan pula berapa untuk bapak, berapa untuk saya. Yang bagian saya nanti masukkan ke rekening, kita urus kemudian ya Pak. Mudah-mudahan Pak semua ini berkah kalau kita lakukan dengan baik dan ikhlas. Saya setuju nak Parlan. Lagi pula taulah nak Parlan kehidupan saya sekarang ini. Ya mudah-mudahan kita sama-sama menikmatinya Pak. Demikianlah pembicaraan mereka di warung kopi Mbak Lasri. Yang kebetulan Mbak Lasri tidak mau mendekat kepada Parlan dan Pak Mamat yang sedang asik berdiskusi. Karena dia pun tahu diri mungkin ada hal-hal yang tidak wajar didengar oleh orang lain yang mereka bicarakan. Bersambung.